Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, jamaah salat maghrib yang semoga Allah SWT memberikan rahmat, penjagaan, pelindungan, hidayah taufiknya kepada kita semuanya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita bertajuk peta kehidupan akhirat. Ini pertemuan keberapa Pak Khairul? 4. Season keempat atau 3? Pertemuan ketiga. Sudah kita bahas dari fase kehidupan. Di situ kita sementara saja, kita akan berjumpa dengan kematian. Kematian sudah kita bahas bagaimana keadaan kita ketika mati, orang yang masih sudah mukmin dan orang yang masih kafir. Terus bagaimana kita di alam barzakh atau alam kubur. Di sana ada nikmat, ada azab, ya. Terus bagaimana keadaan orang yang sudah meninggal dunia, mereka masih bisa berjumpa dengan orang-orang yang masih hidup di dunia dengan lewat mimpi, ya. Kita udah bahas semuanya kemarin secara detail, azab dan siksa kubur. Nah sekarang ketika mereka sudah mengalami masa-masa kehidupan di alam barzakh, maka mereka akan dihampiri dengan masa hari kebangkitan. Mereka semuanya yang di alam barzakh dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali, ya. Percaya buatan Pak Bu kalau kita nanti hidup kembali setelah di alam barzakh, alam kubur? Percaya? Percaya. Nah, alhamdulillah, tinggal kita bertanya bagaimana keadaan kita setelah nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala. Sekali lagi ditiupkan sangkakala. Dulu sebelum mati semuanya ada sangkakala. Ditiup sangkakala mati semuanya. Ketika ditiup sangkakala kedua, kita hidup lagi. Ketika itulah hari kebangkitan. Tiba-tiba yang di kuburan sebelah sana muncul dia menjadi orang lagi. Yang satu lagi muncul lagi, semua yang telah meninggal dunia, maka mereka qiyamun yanzurun. Mereka berdiri dalam keadaan apa? Menunggu bagaimana keadaan setelah ini. Mereka bingung, ya. Bahkan suatu ayat mengatakan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka keluar dari kuburan dalam keadaan matanya itu menunduk, ya. Mereka bingung karena keluar dari kuburan nggak tahu ini mau ngapain, ya. Mereka itu seperti apa? Seakan-akan mereka seperti belalang yang berterbangan, ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang bertebaran, nggak tahu kemana arahnya, ke kanan atau ke kiri, ke barat atau ke selatan, ke timur, nggak tahu mereka. Ya, ketemu fulan, udah nggak kepikiran. Ketemu mantan yang dulu udah nggak kepikiran. Bahkan ketemu anak istrinya nggak kepikiran Pak Bu. Ketemu ibunya nggak kepikiran. Lihat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa sahibat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa kifala ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu kita manusia itu lari dari saudara kandungnya, kakak, adik. Lihat itu pagi berdiri dari kuburan, kita lari, nggak kepikiran ke sana. Bahkan dari ibu kandungnya yang telah mengurus dari dia kecil sampai tua, udah lari, nggak kepikiran. Dari ayahnya, lihat ada kakaknya, ada adiknya, ada bapaknya, ada ibunya, ada pamannya, apalagi sepupunya, teman sahabatnya, gengnya, udah nggak kepikiran. Lari mereka, nggak tahu arah kemana. Likullin mri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ketika itu lari dari bapaknya, ibunya, saudara kandungnya, kakak, adik, istri, anak-anaknya, cucunya, semua yang mereka lindungi, mereka loyal di dunia. Saat itu mereka lari, bingung, ya.
Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Pada hari itu semua kita itu sibuk dan urusannya masing-masing. Ini saya juga belum tentu selamat. Ini saya juga belum tentu bisa makan nanti. Ngapain saya mikirin anak istri saya? Ngapain saya mikirin ibu bapak saya, adik saya? Karena saking dahsyatnya keadaan itu, Pak Bu. Bayangkan kalau seandainya sekelas bapak ibu kandungnya aja nggak kepikiran, nggak diperdulikan, berarti mikir siapa kita? Mikir apa kayak dewe? Mikir diri sendiri. Dia takut. Dia apalagi ketika mereka bangun dari alam kubur dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang bulat, tidak punya alas kaki, sandal, tidak pakai kain, baju atau celana, apapun, pakai mobil, motor, nggak ada. Harta yang mereka kumpulkan di rekening berjuta-juta, berdijit-dijit itu, emas yang dia kumpulkan di brankas, apapun yang dia telah kumpulkan di dunia, nggak ada 1% di bawah. Jangan harta itu, pakai baju nggak ada, celana dalam pun nggak ada. Ustadz, berarti di sana perempuan juga telanjang? Iya. Berarti asik dong saat masih nonton teman-teman yang telanjang? Nggak kepikiran. Jangankan perempuan-perempuan yang telanjang, bapak ibunya aja nggak kita kepikirkan, bahkan kita tinggal. Bagaimana keadaan saat itu? Subhanallah. Ini berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan hurla. Manusia itu pada hari kiamat nanti dikumpulkan oleh Allah SWT dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, telanjang bulat, hurlan, belum disunat. Persis seperti bayi yang baru lahir ke muka bumi ini, gak punya apa-apa, bisanya nangis. Ya mending bayi lahir ke muka bumi ini gak punya apa-apa, tapi punya orang-orang yang di sekitarnya membantunya, menggendongnya, merawat, memandikannya, memakai baju. Kita di sana boro-boro orang ngurusi kita sendiri ngurusi diri sendiri belum tentu bisa. Jadi bisa membayangkan ya Pak Ponggi, keadaan saat itu setelah kita meninggal dunia itu semuanya mengalami seperti itu. Ya, itu sebagian keadaan kita di hari ini. Makanya di sana nggak ada perbedaan antara orang yang mantan pejabat dengan mantan rakyat jelata, orang yang mantan pengusaha dan orang yang mantan hanya konsumen belaka. Dia yang menantang ustadz dengan yang dia hanya sekedar santri biasa, guru siswa, orang yang dipandang mulia di dunia dengan orang yang dipandang rendah di dunia. Di sana nggak ada satupun yang membedakan itu. Pejabat desa dan pejabat negara, bahkan pejabat luar negeri, nggak ada yang beda sama sekali. Presiden saya itu nggak bisa berkutik. Ya, orang-orang yang masuk ke ranah mengatur dunia ini nggak bisa berkutik sama sekali. Bahkan Allah SWT menyeru kepada mereka, limanil mulkul yaum. Pada hari ini punya siapa itu kerajaan, kekuasaan itu punya siapa? Gak ada satu yang bisa menjawab. Presiden gak bisa, pejabat-pejabat gak bisa, kita orang yang mungkin memiliki kekuasaan di area kita gak bisa. Kepala sekolah yang bisa punya wewenang di sekolahnya gak bisa berkuasa. Kita siapapun yang punya kekuasaan saat dunia, tapi ketika Allah menyeru limanil mulkul yaum, punya siapa kekuasaan saat ini? Gak ada satu pun yang bisa menjawab. Bahkan presiden yang puluhan tahun memimpin negaranya nggak bisa, karena mereka sadar saya nggak punya apa-apa. Itu dulu, sekarang nggak punya apa-apa. Buru-buru kekuasaan, saya selamat aja udah bersyukur. Saat itulah tidak ada satu pun yang menjawab, maka Allah mengatakan lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan saat ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan semua yang ada di sekitarnya. Subhanallah. Jadi kalau seperti itu kira-kira nih, kalau kita mengumpulkan harta dunia, apapun yang di dunia, kira-kira saat itu apa yang kita banggakan Pak Bu? Nggak ada. Terus Ustaz, berarti kita nggak usah kerja dong, kita nggak usaha. Ya jangan seperti itu juga. Bedakan antara mindset, ya, diatur cara berpikirnya. Saya bekerja, saya berbisnis, saya berdagang, berniaga, tujuannya untuk menjadikan harta saya ini sekolah anak-anak saya di pondok pesantren yang bagus, biar mereka bisa menghafal Quran, biar bisa mereka belajar agama tidak seperti saya dulu belajar, biar mereka kalau sudah saya bisa ngurus orang tua saya, ngurus adik-adik saya, ngurus saudara-saudara saya. Ini jadi ibadah pembuatan Pak Bu, ibadah.
Tapi beda kalau nggak mau kerja, anak istrinya terlantar, gimana? Ya, makanya tolak ukur itu bukan di harta, bukan di dunia yang kita miliki, tapi untuk apa kita mengumpulkan ini semuanya? Untuk apa yang mengumpulkan? Orang soleh itu dilihat dari harta, tidak. Semakin banyak hartanya, kalau mobilnya mewah 1 miliar, rumahnya megah, ya tingkat 3 misal, kan, mobilnya, terus apa lagi, motornya, bajunya tinggi dia kelasnya. Terus ada satu yang dia tidak punya apa-apa, belum tentu ini lebih baik daripada yang ini di akhiratnya, belum tentu. Itu masalah hati, Pak. Zuhud itu masalah hati, wara itu masalah hati. Ya, bisa jadi orang yang kaya raya ini lebih bagus daripada yang tidak punya apa-apa. Kenapa? Yang tidak punya apa-apa mengatakan seperti ini, kalau seandainya saya seperti fulan, punya seluruh harta itu, punya kekuasaan itu, pasti sudah saya menikmati yang ini, yang itu, yang ini akan beli ini. Dia duniawi. Tapi subhanallah, yang diberikan rezeki Allah SWT, dia memanfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan nafkah untuk anak istrinya, minimal itu anak istrinya, keluarga bapak ibunya, adik-adiknya, kerabatnya, orang-orang yang tidak mampu di sekitarnya. Subhanallah, ini tentunya lebih mulia. Lebih mulia. Maka tolak ukur kita itu bukan di banyak atau sedikitnya harta, tapi apa motif tujuan kita mengumpulkan harta itu. Itu tujuannya. Sehingga ada banyak kita saksikan orang-orang itu mengumpulkan harta 24 jam untuk harta, sampai dia lupa sholat hanya untuk apa? Bekerja, berbisnis, berniaga, sampai dia tinggalkan anak istrinya, dia tinggalkan anak-anaknya pakai HP 24 jam demi apa? Fokus pada bisnisnya. Ini yang dipermasalahkan, ya. Untuk apa kita mengumpulkan dunia kalau kita lupa akhirat? Itu maksudnya. Dunia itu sudah dilarang. Bahkan seorang muslim harus kaya raya. Seorang muslim mukmin, dia harus punya kekuatan dalam hartanya. Dia tidak boleh minta-minta kepada orang lain. Dia harus punya iffah, harga diri. Dia harus bisa bertanggung jawab dengan anak istrinya. Ini Pak Bu, bedanya orang berilmu sama yang tidak berilmu. Saya punya duit 100.000. Di 100.000 ini saya hanya punya 100.000 ini. Saya ada anak istri. Terus saya ada ladang dakwah untuk orang yang miskin. Ada satu lagi untuk dakwah di jalan Allah SWT di perang. Saya mau tanya, 100.000 ini lebih baik saya sedekahkan di mana Pak Bu? Di jalan Allah, jihad, di jalan Allah perang, melawan orang kafir, atau yang kedua untuk orang fakir miskin, atau yang ketiga untuk anak istri kita? Mungkin kita akan berpikir, ya lebih baik untuk orang lain, Ustaz, memperdulikan orang lain. Sampai saya mendapat itu, ada orang, dia kalau sama orang lain dermawan banget, dermawan, gak hitung-hitungan apapun dikeluarkan, tapi untuk anak istrinya pelit, untuk pendidikan istrinya, anak istrinya pelit, ya, dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak disediakan ilmu. Padahal kalau dalam ilmu Islam lebih mulia ketika kita sedekahkan kepada anak istri kita daripada orang fakir miskin. Iya, daripada orang miskin, daripada jihad fisabilillah. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Matur nuwun, ya, bahasa Indonesianya. Jadi itu dan ilmu. Makanya kalau kita usaha, kita dagang, jangan lupa Pak Abu niatkan, khususnya bapak-bapak kita. Saya niat untuk dagang ini ya Allah, untuk kerja ini, untuk apa? Menafkahi anak istri saya, biar terhindar dari hal-hal yang bisa merusak kehormatannya, untuk pendidikan anak-anak saya. Ya, pendidikan zaman sekarang Pak Bu, ngapunten. Pendidikan zaman sekarang itu, kalau kita tidak memilih pendidikan yang benar untuk anak kita bisa terjerumus. Betul, bisa terjerumus. Belum lama ya, saya kemarin kisahkan ada perempuan umur 10 tahun sudah tidak perawan lagi. 10 tahun. Subhanallah. Karena apa Pak Bu? Sebabnya yaitu pergaulan. Jadi sekarang itu yang cerita dokter kandungan, karena datang ke rumah sakit ke dokter, dan itu baru satu yang ketahuan, ya, belum yang lain-lain. Dan wasilah untuk kesana itu besar. Makanya hati-hati anak-anak kita Pak Bu, jaga. Apalagi anak kita yang perempuan. Ini perempuan nih, anak-anak kita jaga. Bapak ibu ketika udah punya anak 2 perempuan atau 3, ketika kita jaga sampai dia menikah, dia selamat dari fitnah-fitnah itu, maka mereka akan menjadi penghalang kita dari api neraka. Itu Rasulullah yang menjamin. Apalagi yang punya 5, punya 6, punya 7,
Sudah pernah saya cerita tentang bagaimana di Saudi dulu, yang dia punya anak perempuan 1, 2, 3, 4, dia sampai bosan. Dia mengatakan istrinya, istri kalau kamu yang kelima ini nggak laki-laki, saya ceraikan kamu. Perempuan lagi, aduh yang keenam, kalau nggak laki-laki saya ceraikan kamu. Ketar-ketir dia, perempuan lagi, terakhir dia nggak sabar laki-lakinya ini. Pas nunggu di rumah sakit, pas mau lahiran, pokoknya kalau nggak laki-laki selesai kita. Karena bapak itu suka laki-laki. Istrinya ini udah takut mau lahirkan, terus takut juga nanti nggak laki-laki. Qadarullah musyafa'ala, pas lahir laki-laki pak. Tapi tahu ketika bapaknya tahu laki-laki, dia sedih. Pengennya perempuan. Kenapa? Karena pas dia lagi nunggu istrinya mau lahiran, dia bermimpi sama Allah SWT dibawa oleh malaikat mau dicemburkan ke neraka pertama. Pas neraka pertama mau dicemburkan ke neraka, tiba-tiba ada anak pertama perempuan menghalangi di pintu. Jangan, itu bapak saya, dia mendidik saya. Terus akhirnya karena ditutup, ditaruh di neraka yang kedua, mau dicemburkan sama malaikat, anak yang kedua menghalanginya. Jangan, itu bapak saya. Terus yang ketiga masuk ke pintu ketiga, keempat, kelima, keenam. Bayangkan 6 pintu neraka, kan ada 7 kan, 6 pintu neraka sudah mau dimasuk neraka, tetapi pintu pertama, anak pertama menghalangi, kedua, ketiga, keempat sampai keenam. Yang mau ketujuh nggak punya anak perempuan, dia bangun, pas bangun dikabari, alhamdulillah pak anaknya laki-laki. Aduh, saya berharapnya perempuan sekarang, berharap kenapa menghalangi yang nomor 7 nanti. Subhanallah. Jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah SWT, anak perempuan atau laki-laki semuanya baik untuk kita. Ya, kadang bu, laki-laki itu memang sukanya laki-laki. Karena kadang termasuk saya, tabiat, ini tabiat kita, tabiat bapak itu sukanya laki-laki. Karena apa? Kita berharap kalau kita punya anak laki, kita akan didik menjadi pemimpin yang akan menjadi mewariskan usaha kita, mewariskan keilmuan kita, yang dia akan menjadi tulang punggung anak kita, saudara-saudaranya, ibu-ibunya kalau kita meninggal dunia. Kita berharap semacam. Makanya orang jahilah dulu, saking bencinya sama anak perempuan, kalau lahir dikubur hidup-hidup. Orang jahiliyah, subhanallah. Karena bagi mereka orang perempuan itu nggak ada gunanya, nggak bisa diajak kerja, nggak diajak perang. Zaman itu perang. Subhanallah. Tapi Islam datang menghancurkan tradisi itu. Bahkan Allah mengatakan wa idzal mau'udatu suilat, nanti di hari kiamat perempuan-perempuan, anak-anak yang dikubur hidup-hidup dibangkitkan lagi, terus ditanya para pelakunya, kenapa kalian mengubur itu? Apa salah dia, dan sebagainya, sampai mereka menyesal dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam ini memuliakan perempuan, memuliakan, sangat memuliakan. Nah, dari situlah kita seorang laki-laki, seorang pemimpin, maka kita mengambil rel kemana, alur kemana anak cucu kita, istri kita diarah kemana, itu pada kita. Nah, bapak-bapak, kita para pemimpin nih, jangan hanya menggambarkan 50 tahun ke depan atau masa depan anak, masa tua anak, jangan sampai itu aja, tapi masa depan kita di akhirat kelak nanti. Apa kita bisa berkumpul bersama seperti ini? Sebagaimana Allah SWT mengumumkan kita di dunia, kita berharap juga kita berkumpul bersama di akhirat kelak di surga firdaus a'la. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah keadaan kita di hari kiamat. Sudah dikumpulkan, akhirnya mereka digiring bapu, udah kumpul, udah keluar dari alam barzah dalam keadaan telanjang bulat, nggak punya sendal, ya. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, nggak peduli dengan anak istrinya yang dia sayang, sahabatnya, jangan sahabat, kakak kandungnya pun nggak dia pikirkan, adiknya pun nggak dipikirkan, jangankan mereka, bapak ibunya aja pun nggak dipikirkan. Karena apa? Saking dahsyatnya saat itu, takut. Nah, ketika mereka sudah bangkit semuanya, maka mereka digiring, diseru untuk berkumpul di salah satu tempat padang yang sangat luas. Tidak ada satupun tenda-tenda, rumah-rumah, apalagi hotel, nggak ada, luas. Dari pertamanya makhluk hidup sampai terakhir, maka mereka berkumpul bersama. Itulah yang dinamakan apa? Padang mahsyar. Padang itu adalah tempat yang sangat luas, ya, latar sangat luas. Ya. Kenapa dikatakan padang mahsyar, Pak Bu? Karena mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Hasyaro yahsyuru, ya. Nah, hasyaro yahsyuru, hasyron. Isim makanya itu mahsyar, tempat berkumpul, ya, padang untuk tempat berkumpul semua manusia, maka semua diperkumpulkan di padang mahsyar. Ustaz, padang mahsyar itu ketika itu ada, gimana keadaan bumi ini, ya? Dalam Al-Quran, bumi yang kita tempati sekarang, cuma bentuknya bukan seperti ini, dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat,
Dan ketika dunia ini, bumi ini diratakan, nah, berarti nanti tempat untuk kita berkumpul di dunia ini. Dunia yang sekarang kita tempati, cuma udah beda bentuknya. Dia tak datar, rata, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada pohon, semuanya bisa berkumpul di situ. Ya, kenapa bumi ini yang untuk dijadikan tempat berkumpul kita? Karena biar bumi juga menjadi saksi apa yang telah kita lakukan, apa yang kita berbuat. Subhanallah, mungkin kita di dunia ini Pak, kita selamat dari cercaan hinaan manusia. Mungkin manusia itu menganggap kita orang yang soleh, orang yang tidak pernah maksiat, tetapi mereka nggak tahu kita ketika sedang sendirian apa yang kita lakukan. Maka siapa saksi paling besar saat itu? Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Saat itu bumi ini yang kita bijak menjadi saksi dan menceritakan. Saat itulah bumi yang kita bijak sekarang nih di Musola Ar-Rahmah ini, dia akan berbicara. Dulu setiap maghrib pekan ketiga setiap bulannya ada kajian sama Mukhlis, dihadiri sama Pak Khairul. Mereka bercerita nanti ketika di tanah sebelah sana, di kamar tidur mungkin yang kita bermaksud kepada Allah, dia bercerita juga. Dulu dia malam-malam di sini dia bermaksud begini-begini, subhanallah, ketahuan kita. Yang di sana, di sini, di sana, sini. Bumi yang bersaksi. Makanya bumi inilah yang dijadikan Allah SWT untuk tempat kita berkumpul. Agar apa? Kalau dia bersaksi, nggak mungkin dia bohong. Ya, gitu Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah jami'an. Ketika dikumpulkan, bagaimana keadaan kita di padang mahsyar? Keadaannya berbeda-beda Pak Bu. Orang yang kafir, yang belum masuk Islam, apapun agamanya, yang ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT dan dia belum beriman kepadanya, atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun agamanya, apapun keyakinannya, yang dia tidak Muslim, tidak bersandar kepada Allah SWT, maka nanti dia di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah SWT dalam keadaan apa? Berjalan di atas wajahnya. Ini sesuai dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, ketika beliau dikatakan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia orang kafir itu dikumpulkan? Kata beliau, orang kafir dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berjalan di atas wajahnya. Para sahabat ini tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas wajahnya. Rasul mengatakan, bukankah zat yang menjadikan kita bisa berjalan di muka bumi dengan kakinya, nanti di akhirat juga bisa menjadikan dia berjalan di atas wajahnya? Tentu ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita nggak bisa membayangkan bagaimana berjalan di atas wajahnya. Nggak bisa, betul? Susah dibayangkan. Tapi kita juga bisa tidak membayangkan kalau seandainya berjalan di atas kakinya ternyata bisa. Berarti di atas wajah juga bisa. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam, nanti kita akan saksikan. Nah, itu yang belum Islam. Nah, bagaimana keadaan orang-orang muslim yang dia bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini keadaannya berbeda-beda. Pertama, orang yang mati syahid, yang mereka ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal dunia di medan perang. Maka nanti di akhirat dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Bercucuran darah dari perang itu. Dia mati dalam keadaan perang, berarti nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bercucuran darah seperti benar-benar dalam keadaan mati syahid. Nah, tapi darahnya ya warna-warna merah, tetapi baunya seperti bau minyak kasturi, sangat wangi. Jadi semua orang itu bisa menghirup bau itu, aroma itu, maka kita mengatakan, oh dulu dia berjihad, berjuang dengan Allah SWT sampai dia mati syahid. Kemudian mulia, semua orang mengetahuinya. Nah, terus orang yang berpuasa, orang yang suka berpuasa sunnah ya, wajib Ramadan, sunnah Senin Kemis, Daud dan sebagainya, maka nanti dikumpulkan Allah SWT dalam keadaan apa? Bau mulutnya itu mengeluarkan bau aromanya sangat harum, bahkan harumnya itu ya tadi seperti aroma kasturi, sangat harum. Ya, yang suka puasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebentar lagi azan, kita cepetin. Muadzin, orang-orang suka azan di masjid-masjid, dia nanti dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Atwalun nasi a'naqun yaumal qiyamah. Al-muadzinun atwalun nasi a'naqun yaumal qiyamah. Para muadzin itu nanti di hari kiamat adalah orang yang paling panjang lehernya. Berarti kayak jerapah dong, Ustaz. Enggak. Maksudnya kalau sekarang kita membayangkan bukan jerapah. Nah,
karena mungkin jerapah karena jerapah paling tinggi. Maksudnya apa? Nanti dia itu tinggi, semua orang bisa melihatnya. Dia menjadi tanda bahwa saya bayangkan kalau ada laki-laki Pak, Bu, ada laki-laki nih Bu, laki-laki dia putih, badannya berotot, kostumnya besar, terus tinggi, ganteng. Kira-kira seneng nggak orang melihatnya? Seperti itu keadaannya. Kelihatan, oh dulu dia para orang-orang yang suka azan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya azan itu berat-berat. Jangan kan azan, datang ke masjid aja setelah azan berat. Gini buatan, apalagi yang azan berat. Makanya berhak mendapatkan keistimewaan ini. Ini hadisnya sahih ya. Saya nggak menjelaskan hadis ini sahih atau dhaif, tapi insya Allah yang kita sampaikan adalah hadis-hadis yang sudah saya cek. Ini hadis riwayat Muslim. Taib. Itulah keadaan orang-orang yang taat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Bagaimana keadaan orang bermaksiat? Di antaranya adalah orang-orang yang pengkhianat, suka berdusta. Bagaimana mereka nanti dikumpulkan Allah Subhanahu Wa Taala? Rasul mengatakan likulli ghadirin diwa'un yaumal qiyamati yu'rafu bihi. Nanti orang-orang yang suka khianat, suka bohong, suka dusta, apalagi di media sosial seperti ini. Hati-hati Pak Punggi. Kalau belum jelas suatu kabar, apalagi berkaitan dengan kemuliaan orang dan kehormatan orang lain, jangan sekali kita menyebarkan, jangan sekali-kali. Apalagi kalau kita udah dicap sebagai pengkhianat oleh teman-teman kita, oleh saudara kita, sebagai pendusta, hati-hati. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat para pendusta, orang-orang yang suka khianat, maka mereka nanti memiliki bendera ghadir. Likulli ghadirin diwa, setiap para pengkhianat itu ya, maka diberi tanda bendera menjadi pendusta, pengkhianat seperti itu. Oh jadi kenal, oh dia dulu suka pengkhianat ya, suka pengkhianat. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang suka meminta-minta, suka meminta-minta. Kalau bahasa kita pengemis, minta-minta, dia nggak butuh. Jadi dari profesi ada nombotan, ada. Bahkan mereka itu lebih kaya raya daripada kita. Juga raya daripada kita. Apalagi kalau di kota, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu, kalau di sana ada pengemis, itu biasanya kaya raya hasilnya lebih banyak. Nah, orang seperti itu, naudzubillah min dzalik, semoga Allah jaga kita dari hal seperti itu. Orang yang suka minta-minta, nanti di hari kiamat, apa kata Rasulullah SAW? La tazal mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi muzzatul lahmin. Ya. Tidaklah seorang kalian terus-menerus meminta-minta, ya, dia mengemis sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat, kecuali dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan wajahnya itu tidak ada sepotong daging pun. Berarti gimana? Tengkorak. Jadi dari sini ke sini ada dagingnya, tapi dari sini ke sini nggak ada dagingnya, tengkorak. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini penting banget. Kalau bisa usahakan kita jangan sampai minta-minta. Jangan sampai minta-minta apapun aktivitas yang mengantarkan anak kita menjadi karakter minta-minta, tolong jauhi. Apa saja, apakah nasihati, nak, lebih baik kita itu kelaparan daripada kita harus minta-minta kepada orang lain. Karena kehormatan kita itu lebih mulia daripada kita memikirkan perut kita dan sebagainya. Doktrin anak-anak kita. Jangan sampai kita minta-minta. Nah, sekarang itu subhanallah, minta-minta itu bukan hanya minta-minta kayak gini. Dia buat konten, nggak apa-apa saya sebutkan di sini. Itu ada, subhanallah ya, konten-konten pemuda seumuran lebih muda dari saya, kan produktif, masa dia bisa kerja, bisa berpikir, dia bisa usaha, tapi subhanallah dia membuat konten biar apa? Dawir gitu, biar dikasih duit. Kontennya apa Pak, Bu? Yang menjadi bahan neneknya mandi lumpur. Kemarin lihat pembuatan yang viral tuh, pemuda neneknya di dalam konten udah tua renta 80 tahun disuruh mandi lumpur itu kan, terus di video biar banyak orang yang ngasih duit. Subhanallah, itu minta-minta pembuatan, minta-minta. Bahkan dia dalam PD-nya, oh saya mendapatkan duit satu hari, satu konten aja bisa 1 juta, 2 juta, 3. Subhanallah, malah dia bukannya malu, berbangga diri. Subhanallah ya. Dan ini dikontenkan. Bagaimana kalau anak-anak kita melihat konten-konten seperti itu, dia akan berimajinasi, saya akan buat konten yang seperti itu. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, itulah tadi pengkhianat, bagaimana keadaannya, dia memiliki bendera khusus untuk diketahui. Yang kedua tadi apa? Pengemis. Dia akan dikumpulkan Allah SWT dalam keadaan apa? Wajahnya tidak ada daging sepotong pun, nggak ada, tengkorak.
Yang ketiga orang-orang sombong. Orang sombong. Apa itu orang sombong Pak Bu? Orang sombong itu cirinya dua. Dia kalau dinasihatin tentang agama, tentang firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW, dia langsung menolak. Karena apa? Oh, yang nasihatin lebih muda dari saya. Anak saya nasihatin. Dia di bawah jabatan saya. Dia rakyat biasa. Dia tidak mau menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Dia orang sombong cirinya. Yang kedua, dia meremehkan orang lain. Dia lihat saya. Dia meremehkan orang lain. Bahkan kalau kita meremehkan ibadah orang lain itu termasuk sombong. Hati-hati. Yang kita diberikan oleh Allah SWT hidayah untuk ke masjid, itu taklim, itu sholat jamaah. Jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain. Jangan sekali-kali. Ciri-ciri orang sombong dua tadi, menolak kebenaran ketika sampai kepadanya, dan meremehkan, menghina orang lain, itu sombong. Hati-hati. Nah, orang yang sombong nanti di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan yuhsyal mutakabbiruna yaumal qiyamati amtsala dzurri fi suwarir rijal yaghsyahumuz zullu min kulli makan. Orang-orang sombong nanti dikumpulkan oleh Allah SWT dalam keadaan apa? Seperti semut kecil, tapi bentuknya bentuk manusia. Ada telinganya, ada hidungnya, ada tangannya, seperti kita persis. Cuma bentuknya seperti semut. Sementara yang lain yang tidak sombong seperti orang normal biasa. Kira-kira kita hina membuatkan hina. Apalagi dulu korbannya mungkin dia sombong, saya injek kamu kepalanya, ngancur kita. Ya, makanya diliputi kehinaan dari seluruh penjuru. Dari kanan dia mau ditendang, dari kiri mau dicepak, dari sebelah mau diinjak. Gimana coba, subhanallah. Itulah orang-orang sombong yang dia meremehkan orang lain, menghina orang lain, dia tidak menolak, dia tidak benar kebenaran. Ya, maka seperti ini dikumpulkan Allah SWT dalam keadaan apa? Seperti semut, tetapi bentuknya bentuk manusia kecil, diliputi kehinaan dari seluruh penjuru. Nauzubillahi min dzalik. Terakhir, karena udah azan masuk, udah masuk. Terakhir adalah, alhamdulillah di sini nggak ada kalau ini terakhir insyaallah. Orang yang poligami, yang tidak adil. Orang yang nikah lebih dari satu, itu poligami namanya. Nikah 2, 3, 4, 5. 5 nggak boleh. 4 aja. Laki-laki itu boleh nikah lebih maksimal 4. Tetapi diwajibkan untuk adil. Adil dari segi apa? Dari segi nafkah dan dari segi ibaratnya jasmani dan rohaninya itu loh. Kalau jasmani ya nafkah, pangan, pakaian itu kan, pendidikan anak dan sebagainya, istri. Yang kedua dari rohani, jadwal. Satu minggu berapa kali, berapa hari di rumahnya, itu harus adil. Kalau seandainya ada orang poligami, nikah 2 nih, ternyata dia lebih condong kepada ini. Yang ini satu minggu dapat 5 hari, ini cuma 2. Yang ini dapat nafkahnya 1 bulan 100.000, ya ini 10 juta. Timpang banget ini, timpang. Maka orang seperti apa nanti hari kiamat itu? Dia dikumpulkan oleh Allah SWT dalam keadaan apa? Lihat hadis Rasulullah SAW, man kanat lahu imra'atan fama la ilaha ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Barang siapa yang dia memiliki 2 perempuan, apalagi 3 atau 4, dia poligami, terus dia condong lebih mengutamakan salah satu di antara mereka. Kayak tadi contohnya, yang satu dikasih 1 juta, yang satu dikasih 10 juta, yang satu dikasih 5 hari, yang satu dikasih cuma 2 hari. Ini kelihatan condong bocan, kelihatan. Mentang-mentang istri pertama umurnya udah 50 tahun, yang kedua baru 20 tahun, dia sering yang ke 20 tahun. Ini ngeri nih. Ini ngeri, nggak adil. Maka orang seperti ini nanti datang di hari kiamat apa? Sebelah kanannya atau sebelah kirinya bagian ini dia mereng dia kayak gini. Nanti kalau kita di hari kiamat, di depan masyar ada orang seperti itu, kita tahu tuh. Ente poligami sih sok-sokan itu. Makanya satu aja kayak saya itu kan. Jadi poligami, jamaah sekalian yang kenal dakwah ini biasanya semangat. Poligami ini sunnah Rasulullah SAW. Tapi dia nggak paham fikihnya. Artinya apa? Merusak. Yang ada merusak. Nah, ini perlu diperhatikan bagi kaum lelaki. Alhamdulillah, insya Allah cukup.
ini sedikit sekelumit ya, kita bahas cepat karena waktunya kita terbatas, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipahami terus ya, bisa membuat kita lebih bertakwa kepada Allah SWT, lebih kita mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada kita pentingnya itu berbekal diri untuk kehidupan akhirat kelak. Semoga Allah SWT memberikan hidayah taufiknya, semoga Allah meneguhkan hati-hati kita di atas agamanya, di atas sunnah Rasul SAW. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat, semoga Allah SWT memberikan kita husnul khatimah dan menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim bidu'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.